Yonggur, aku kan hanya minta uang. Kenapa kau kabur segala? Saya benar-benar tidak punya uang. Aku hanya punya uang 20.000 won untuk bertahan selama 2 minggu sampai menerima bayaran kerja paruh waktu. Tidak punya, kenapa kabur? Jangan bohong. Serahkan padaku. Selagi aku bisa bicara baik-baik. Kalau uang ini juga dirampas, aku besok tidak bisa makan. Saya benar-benar tidak punya uang. Ini benar-benar. Aku jatuh. Apa aku akan mati begitu saja? Hanya karena cekcok masalah uang. Padahal selama ini aku sudah berjuang keras untuk hidup. Tak kusangka akhir hidupku sekacau ini. Keluargaku melarat dan ayahku adalah seorang mantan narapidana yang suka mabuk-mabukan. Ibuku yang berjuang mati-matian selama beberapa tahun, tapi akhirnya minta cerai dan kabur dari rumah. Aku sempat berhasil kabur dari ayah dengan susah payah, tapi takdir berhasil membawa kesialan itu kembali ke dalam hidupku. Ayah yang datang membawa setumpuk utang, merampas semua uang yang kutabung dengan susah payah untuk mendaftar kuliah. Biarpun begitu, aku masih belum menyerah dan berusaha bertahan sebisa mungkin dengan bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi uang yang kusisihkan dengan susah payah pun hilang dari genggaman dalam waktu singkat seperti gumpalan pasir. Karena keluarga, ternyata aku tidak bisa memiliki keluarga harmonis dan orang tua hangat seperti orang lain. Benar, sekarang aku sudah tidak butuh apa-apa lagi. Karena itu kumohon. Sekarang aku hanya ingin ketenangan. Maybell, Maybell, Maybell. Ibunya anakku. Mabel, apa dia memanggilku? Padahal baru beberapa hari. Tapi dia sudah tumbuh besar ya. Ini berkat berkah dari. Syukurlah. Tuan Putri tumbuh dengan baik dan sehat. Aku mendengar suara bercakap-cakap. Apa mungkin aku terlahir kembali? Berarti ini suara orang tuaku. Suaranya lembut dan ramah. Namun pada akhirnya suara-suara ini pun akan berubah, kan? Apa aku harus mengulang kembali kehidupan yang seperti sebelumnya? Astaga, ini belum waktunya makan. Tapi kenapa Anda seperti ini? Yang mulia, Anda baik kan? Ternyata benar, aku telah berinkarnasi. Terlebih lagi, aku berinkarnasi sebagai putri dari suatu negara yang baru pertama kali aku dengar namanya. Yang mulia Putri Maybell. Tuan Putri Maybell. Sempat mengira Tuan Putri itu hanya panggilan sayang. Awalnya aku berusaha menyangkal kenyataan ini, tapi akhirnya tidak ada pilihan selain menerimanya. Ternyata aku benar-benar seorang putri. Iya, tentu saja lahir sebagai darah biru lebih baik daripada hidup miskin. Saya akan menghentikan Maganda. Pun begitu, perbedaannya terlalu ekstrim. Intinya, tempat aku lahir ini adalah Kekaisaran Agung Ermano. Katanya aku adalah anak kedua dari Kaisar Ermano. Namaku Mabel Gardenia Ermano. Ibuku yang bertubuh lemah menghembuskan napas terakhir beberapa saat setelah melahirkanku. Di saat seperti ini, biasanya seorang ayah akan mengabaikan anak yang membuat istrinya mati. Tapi kira-kira bagaimana dengan Kaisar di sini? Ya, aku malah senang kalau ditelantarkan. Maybell. Saat setengah tidur, aku memang mendengar suara manis seorang pria yang memanggil namaku. Tapi aku tak butuh kehangatan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Selesai. Saya akan memberikan Anda lagi, Yang mulia. Apalagi aku tidak yakin suara itu mimpi atau kenyataan. Menyesakkan sekali terkurung dalam tubuh bayi yang baru lahir. Belum apa-apa sudah ngantuk lagi. Hah? Baginda? Geli. Oh, ternyata kabang ya, Maybell. Dia, aku baru pertama kali melihatnya.
Madam, aku merasa Mabel sudah menetapku. Benar kan? Tampaknya Tuan Putri menganiaya beliau. Padahal tadi beliau rewel terus. Tiba-tiba saja beliau jadi tenang. Baru saja bilang apa? Ayah! Orang ini ayahku? Ayah, bukan kakak. Dia mau memukulku. Putriku memang pintar. Baru bertemu sebentar saja, dia sudah mengenaliku sebagai ayahnya. Kau juga berpikir dia pintar, kan? Benar, Baginda. Kalau saja Diana masih hidup, dia pasti merasa lebih bahagia daripada aku sekarang. Baginda? Nama ibuku Siana ya? Mabel, ayah pasti akan melindungimu. Aku berjanji. Imutnya putriku. Aku melakukannya tanpa sadar. Harusnya kan semua orang tahu kalau bayi secara otomatis menggenggam apapun yang bisa diraihnya. Aku sama sekali tidak mengharapkan cinta dari keluarga setelah mencurahkan kasih sayang. Kiol anakku yang cantik. Seolah aku adalah satu-satunya hal yang berharga di dunia ini. Dia tetap bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Begitulah manusia. Karena itu aku tidak butuh apapun sekali. Aku tidak mengharapkan apapun. Dan aku hidup seakan aku tidak ada di sini hingga suatu hari nanti aku bisa pergi dari sini. Bagaimanapun, manusia memang sudah seharusnya menjalani hidup sendiri.